Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Alami kenaikan drastis di Simkatmawa, Udinus menempati peringkat 28 perguruan tinggi se-Indonesia. Baik pemirsa, kali ini kita telah hadirkan nih Nah, ini dia. atlet yang menjuarai internasional ya Pak ya, yaitu atlet peraih medali emas cabang putri ajang Bangladesh Taekwondo International PUMSE Championship 2020, Thalita Laliba Rahmawati. Halo, selamat siang Thalita. Siang, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana perasaannya nih menjuarai di ajang internasional dan dapat medali emas nih? Gimana nih? Tentunya sih seneng, terus kayak kan jarang kejuaraan juga kan akhir-akhir ini gara-gara corona, terus bisa kejuaraan lagi, terus dapat emas di tahun 2020 ini kan baru pertama, soalnya kan kemarin-kemarin kan udah nggak ada kejuaraan sama sekali, kayak pada hilang-hilang semua kan, terus seneng Banget ya ada lagi gitu diadain dan dapat medali emas, pastinya sangat bangga seperti Iya. itu ya. Nih ngomong-ngomong, semester berapa sih Thalita? Udah semester 3 Semester 3 jurusan ilmu komunikasi. Ilmu Komunikasi semester 3. Masih Tiga. semester 3, masih baru ya teman-teman, tapi udah Iya. mencetak ini nih medali emas seperti itu. Nah ini ngomong-ngomong nih, sebenarnya sejak kapan sih kamu tuh tertarik dengan taekwondo gitu, dari kapan? Tertariknya itu sejak SD kelas 3. SD kelas 3. Iya. Kelas 3 itu pertama kali ikut kejuaraan taekwondo itu baru pertama kali kelas 3. Tertarik langsung ikut kejuaraan seperti itu ya? Iya. Itu dapat juara berapa dulu pertama kali? Dulu juara 3. Juara 3. Iya. Itu kenapa sih kamu tertarik untuk mengikuti taekwondo? Kan ada nih bela diri yang lain nih. Kenapa taekwondo? Soalnya dari kecil udah suka diajak ke tempat latihan taekwondo gitu. Soalnya ibu kan ngelatih juga. Oke. Nah, terus suka ikut main. Awalnya cuma main-main doang, nggak pengen latihan. Terus lama-lama ngelihat kakak tuh dapat medali, terus jadi pengen. Oke, jadi memang dari keluarganya sudah taekwondo semua. Iya. Baik. Kemudian kejuaraan apa sih yang sudah kamu juarai sampai saat ini dan dapat juara berapa aja? Kalau juaranya sih udah pernah juara 1, juara 2, juara 3. Namanya kan juga rezeki nggak tahu, kadang Betul. naik, kadang turun. Terus ya alhamdulillahnya sih terakhir ini kemarin yang event besar itu prapon. Prapon. Ya harusnya sih ponnya tahun ini karena corona itu jadi mundur lah tahun Oke, 2021. Ya, jadi TC-nya makin lama. Dan salah satunya juga ini ya event internasional. Ini Iya. bisa dijelasin nggak ini event apa sih, internasional apa nih? Ini tuh event taekwondo, kategorinya PUMSE, itu mainnya jurus. Nah, kalau taekwondo kan di kejuaraan tuh ada PUMSE sama kyorugi. Kalau kyorugi itu yang fight, kalau PUMSE yang jurus. Nah, karena PUMSE kan nggak perlu ketemu orang gitu. Betul. Kan, bisa yang kelas individu. Nah, jadi nggak beresiko itu COVID. Jadi Betul. akhirnya ada yang kayak bikin kejuaraan itu online virtual, awalnya pakai Zoom video gitu. Terus kalau yang Bangladesh itu kemarin pakai pakai Zoom. Oke, ini biasanya jadi perlombaannya ini kan offline, bertemu dengan lawan langsung seperti itu, yang lebih greget gitu ya. Nah ini sekarang harus online karena ada COVID nih. Gimana sih suka dukanya apa nih? Suka dukanya sih, sukanya kalau biasanya kejuaraan langsung kan bisa ngelihat musuhnya kayak gimana gitu kan. Sih kan ada rasa deg-degannya tuh lebih. Tapi kalau virtual itu kan kita cuek gitu, akhirnya kan nggak tahu. Jadi mainnya lebih fokus sih. Ya cuma waktu nunggunya itu yang lama, jadi kita nggak bisa lebih susah ngatur waktu buat manasin badannya. Oke, jadi nggak bisa lihat lawannya dong? Nggak tahu lawan. Cuma kan Nggak langsung gitu nggak ya, langsung, kayak virtual berbeda. kan juga beda rasanya. Oke, jadi sekarang nih, apakah di masa pandemi COVID-19 ini nih mengganggu rencana jangka panjang dari tim kemahasiswaan Udinus nih, Bu Kusni? Saya kira tidak ya, kita sudah planning setiap UKM itu juga kita sudah ada RKT, jadi mereka sudah punya rencana-rencana dan sampai tahun mereka berakhir itu sudah dijadwalkan. Begitu. Jadi tidak mengganggu seperti itu ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini tetap jalan-jalan aja gitu ya? Caranya berubah tadi ya, Caranya mungkin berubah. banyak di daringnya ya Pak Rindra. Gitu. Tapi tentunya sudah
biasa dilakukan ya untuk di Udinus kan semuanya berbasis IT seperti itu Udinus, jadi tidak terlalu susah gitu bagi Udinus untuk menyesuaikan ya. Baik. Ya, keuntungan buat kita juga. Betul, betul sekali. Baik, untuk Mbak Thalita nih, untuk tadi kan lombanya udah banyak nih, tapi yang lomba internasional ini udah berapa kali nih? Internasional udah, kalau nggak 4-5 sih. Kalau nggak 4-5 itu Iya, juara saya berapa? ada yang pas masih kecil-kecil kelas berapa ya, dulu masih SMA apa SMP gitu. Oh, sampai SMA aja udah ikut internasional Itu yang gitu ya? pertama kali di Riau, Di Riau. Oh, Iya. itu kalau boleh tahu itu event apa tuh? Indonesia Open. Indonesia Open. Iya. Itu dapat juara berapa? Juara 3 main bergu sih, saya masih bareng sama senior-senior gitu. Oke. Bisa dong di-sharing sama teman-teman nih pengalamannya lomba-lomba, kemudian cara ngatur waktunya nih terutama nih gimana, kayak gitu dong. Kan sibuk banget ya, apalagi lombanya sampai ke taraf internasional, pasti latihannya harus lebih ketat gitu ya, lebih rutin. Ini gimana nih? Ya, biasanya kalau emang fokus ya waktu bermainnya tuh kurang gitu ya. Namanya kan juga pengen menang, jadi fokus kayak isinya setiap hari sehari-hari itu ya latihan, sekolah. Kalau dulu kan sekolah, kalau sekarang kuliah, terus latihan, terus nanti pulang istirahat bentar, latihan lagi, terus kalau malam tuh ya udah istirahat doang. Jadi kayak menjaga diri gitu loh juga biar nggak sakit, nggak gampang capek, minum vitamin gitu, doa juga. Terus sukanya sih kalau kejuaraan kan lebih banyak teman gitu loh, temannya kan nggak cuma yang daerah-daerah sini, Semarang gitu kan. Sampai jauh-jauh ya, bahkan Iya, sampai luar internasional Jawa, gitu, iya. teman-temannya teman internasional Iya. gitu. Nah ini gimana nih Bu Kusni untuk mahasiswa yang sibuk juga dengan lomba, untuk akademiknya apakah ada mungkin dispensasi saat ada ujian atau mungkin pelajarannya gimana Bu Kusni? Ya, kalau kami memang harus mengatur itu dan kita sudah bekerja sama dengan bidang akademik kan dengan Pak WR1 bahwa kalau anak-anak lomba ya kita kemudian minta waktu dispensasi, kemudian kita jadwalkan untuk ujian. Toh ini semua prestasi untuk Udinus juga gitu. Baik, jadi memang didukung juga dari kemahasiswaannya. Nah ini Pak Rindran, ini kan tadi kan prestasi non akademik ya. Nah ini gimana sih biar untuk menyeimbangkan akademik dan non akademiknya nih, biar seimbang? Ini untuk prestasinya atau untuk orangnya? Jadi orangnya ini biar seimbang Ini dengan gini, akademik dan akademiknya. saya tadi ini sedikit menyela. Tadi Mbak Thalita ngomong kalau pertandingan daring itu dia tidak deg-degan. Yang deg-degan malah kami gitu ya. Malah kami selalu tanyakan ini juara berapa, tanya terus gitu loh. Karena anunya cepet banget itu. Iya. Karena ada zona-zona itu ya, zona Yes. Amerika tuh yang sangar-sangar itu ya. Sangar-sangar. Sangar-sangar itu, sangar bahasa Indonesia apa ya? Keren. Nah, yang keren itu zona-zona di Amerika. Dan untuk ini sedikit sebelum saya menjawab itu, untuk yang Bangladesh ini ternyata selisihnya luar biasa banyak dengan juara di bawahnya. Kan kami juga selalu ngamati itu. Kalau yang pas di Heroes di Thailand itu selisihnya sedikit banget. Sedikit. Si Anggara itu sama juara satunya selisih 0,07 atau berapa. Jadi wah kecil sekali itu. Ya, nah, untuk yang itu nanti ada harapan banyak nanti kedepannya untuk dua atlet ini. Nah tadi terkait dengan keseimbangan, nah ini keseimbangan ya, balancing, keseimbangan antara akademik dan non akademik ini memang kita sudah ya ini kelebihan Udinus mungkin yang perlu kita share bahwa biasanya kan kalau atlet ya sudah atlet saja, kuliahnya ya sudahlah tidak dipedulikan. Kalau di kami ini mungkin contohnya nanti si Thalita atau si teman yang satunya bisa ditanyakan, itu harus seimbang. Kamu harus juara, tetapi IP setidaknya harus 3. Minimal harus 3, jadi Minimal harus balance ya Pak 3, ya. Kalau di bawah 3, nanti akan ada pembinaan khusus dari Bu R3. Oke, Dipanggil, kemudian diberikan motivasi, ada masalah apa, ada kendala apa. Rata-rata atlet di kita ya bisa lah 3. Nanti coba ditanyakan nih Thalita IP-nya berapa. Ya jadi harus ada balance semacam itu. Ada semacam ya mungkin bukan bimbingan konseling ya, ada semacam apa ya istilahnya pembinaan lah. Pembinaan untuk atlet-atlet yang IP-nya di bawah 3 bahkan di bawah 2. Itu nanti ada pembinaan khusus ke kami. Oke, jadi memang harus balance ya, tetap ada Balance. bimbingan. Balance. Oke, Thalita pun Oke. juga gitu ya. Itu Iya. kayaknya berapa tuh Pak? Rahasia ya. Di atas 3 ya pastinya ya. Iya. Ya Thalita sekali lagi selamat dan semoga dapat menjuarai event-event selanjutnya seperti itu ya. Baik, nanti kita jeda dulu, kita akan kembali Iya, setelah jeda siap. berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut.